cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini hari yang kedua dari kajian kita membahas kitab Al-Adhahi dari Sahih Muslim dengan sanad bersambung yang telah saya sebutkan pada pertemuan kemarin kepada Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, وحدثنا قتيبة ابن سعيد قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي أنه قال حدثنا ليث. beliau berkata, menceritakan kepada kami Laith, yaitu Laith bin Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi, imam negeri Mesir dan mufti Mesir di masanya. Kata beliau, وحدثنا Muhammad bin Rumh, ceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh ibn Muhajir At-Tujibi dari Mesir juga. Tujib itu antara Mesir dan Palestina. Kata beliau, akhbarana al-Laith, itu al-Laith ibn Sa'ad, an Yazid ibn Abi Habib al-Misri, an Abil Khair, dari Abul Khair, namanya Marthad ibnu Abdullah al-Yazani al-Misri, dari Mesir juga. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Ini sanad berisi orang-orang Mesir kecuali Qutaibah. Qutaibah dari Al-Baglan Thaqafi beliau. Hanya saja beliau pernah masuk ke Mesir, dihitung kepada orang Mesir juga. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaksimuha ala ashabihi dhahaya. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau beberapa ekor kambing supaya beliau bagi di tengah para sahabatnya. Pembagian ini sebagai hewan-hewan kurban. Ini menunjukkan bolehnya kepala negara membantu masyarakat untuk berkurban dari Baitul Mal, dari harta negara. Dan itu diperbolehkan, tidak ada masalah, karena memang terjadinya penyembelihan kurban itu memiliki maksud-maksud yang agung di dalam syariat dan manfaat-manfaat yang sangat besar. Iya. Karena itu termasuk aneh bin ajaib ya. Kalau beberapa waktu lalu ada yang memfatwakan tidak usah berkurban, tapi duit kurbannya dipakai untuk membantu orang-orang yang tidak mampu saja. Karena di masa pandemi ini banyak yang perlu dibantu. Ini dari kekurangan fikih dan tidak memahami maksud pensyariatan. Memangnya memotong hewan kurban, membagikan daging, itu bukan bantuan ke masyarakat, bukan hal yang bermanfaat. Karena itu fatwa-fatwa ceroboh seperti ini itu dasarnya karena kurang memahami dari apa?
maksud-maksud pensyariatan. Jadi ini dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau malah beri para sahabatnya hewan-hewan kurban supaya mereka berkurban. Dan telah kita terangkan sejumlah maksud pensyariatan di dalam ibadah yang agung ini. Kata beliau, fabakiya atudun. Jadi setelah dibagi hewan-hewan kambing-kambing itu masih tersisa atud. Atud ini kambing kecil, tapi dia masih kuat. Kambing kecil yang sudah kuat dan bisa digembalakan, dan biasanya sudah mencapai umur setahun. Fadzakarahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun menyebutkan hal itu kepada Rasulullah. Maka Nabi bersabda, faqala dhahhi bihi anta. Kamu pakai berkurban dengannya. Qala Qutaibatu ala sahabati. Di dalam riwayat Qutaibah dibagi terhadap para sahabatnya. Maksudnya yuksimu kalau di atas ala ashabihi, kalau di riwayat Qutaibah yuksimuha ala sahabati. Ini sudah berlalu ya, contoh kedetailan Imam Muslim. Ashab, sahabat beliau bedakan beliau rinci dalam riwayat. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat anjuran yang sangat besar di dalam berkurban, karena di dalam menghidupkannya itu menjalin persaudaraan dan mengikat hati-hati antara sesama kaum muslimin. Kemudian di hadits berikutnya, di riwayat berikutnya, kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman Al-Kufi. Qala haddatsana Yazid ibn Harun. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun. Yazid bin Harun As-Sulami Abu Khalid Al-Wasiti. Ya, ada Kufa, ada Basrah. Negeri di tengah itu disebut Wasit. Semuanya masuk di wilayah Irak. Di masa dahulu dan di masa sekarang masih masuk di wilayah Irak. Kata beliau an Hisham bin Ad-Dastuwai. Nama lengkapnya Hisham ibn Abi Abdillah Ad-Dastuwai. Hisham bin Abi Abdillah. Abu Abdillah namanya Sanbar. Abu Bakar Al-Basri. An Yahya ibn Abi Kathir. Dari Yahya bin Abi Kathir At-Tai Al-Basri. An Ya'jat Al-Juhani. Ya'ja bin Abdullah bin Badr Al-Madani Al-Juhani. An Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Annahu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina dhahaya fa asabani jadha. Iya. Kata beliau, Rasulullah pernah membagi di tengah kami hewan-hewan kurban, dan saya dapat bagian jada. Hewan kurban jada. Apa kemarin jada? Belum cukup umur. Mungkin maksudnya di sini jada. Mungkin maksudnya jada dari domba. Jada dari domba. Atau mungkin yang dimaksud dengan jada bermakna kambing yang umur setahun, hanya saja dia belum sampai kepada kambing yang umumnya di semisal itu dia di rata-rata 2 tahun. Dan ini tidak bertentangan ya dengan penafsiran itu, tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Faqultu ya Rasulullah asabani jada faqala dhahki bihi. Maka saya berkata, ya Rasulullah, saya dapat kambing jada. Maka Nabi berkata, kamu berkurban dengannya. Kemudian kata beliau, wa haddatsani Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Ini Al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi, penulis kitab Al-Musnad atau As-Sunan Ad-Darimi. Kata beliau, akhbarani Yahya yakni Ibn Hassan. Mengabarkan kepada kami Yahya, yaitu Yahya bin Hassan. Ya, ditafsirkan Yahya bin Hassan oleh beliau di sini ya, untuk memperjelas
yaitu Yahya bin Hassan At-Tinnisi, asalnya dari Basra. Kata beliau, akhbarana Muawiyah huwa ibnu Sallam, huwa ibnu Sallam, kunyanya Abu Sallam Al-Basri, Dimashqi, beliau dari Dimashq. Beliau ini Himsi, dari Hims sampai sekarang itu masuk di wilayah Damaskus di Syam sana. Baik. Kata beliau, haddatsani Yahya ibnu Abi Katsir At-Tai annahu qala akhbarani Ya'jatu ibnu Abdullah anna Uqbah ibnu Amir al-Juhaniyya akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama dhahaya baina ashabihi bimithli ma'nahu. Nah, ini beliau kalau sebut maknanya pakai kata mithil, beliau pasti terangkan bimithli ma'na. Tapi kalau beliau sebut bimithlihi saja, itu artinya dengan lafadznya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik, maka ini beberapa fikih di dalam berkurban, dan dipetik juga dari sini bahwa boleh mewakilkan di dalam pembagian, sebab Nabi tidak membaginya langsung, tapi beliau beri kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu untuk membagi. Dan itu tidak ada masalah. Seorang itu lepas tanggung jawabnya kalau ada yang mewakilinya, sebab yang mewakili itu bertindak seperti dirinya sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini diberi di sebagian nuskhanya diberi judul Bab ad-dhahiyah bi kabshaini amlahaini aqranaini. Bab penyembelihan 2 ekor kabash, kambing amlah putih yang bertanduk. Wadzabh bil yad, penyembelihan dengan tangan. Wat tasmiyah wat takbir. Ya, kalau Imam An-Nawawi beliau beri judul Bab istihbab ad-dhahiyah wa dhabhiha mubasyarah. Bab disunnahkannya menyembelih, disunnahkannya berkurban dan menyembelih langsung dengan tangannya bila taukilin, tanpa mewakilkan. Dan juga disunnahkan membaca tasmiyah, bismillah, wat takbir, dan bertakbir. Baik. Jadi dari beberapa pembahasan yang sudah kita lalui di sini, itu sudah kelihatan ya, bahwa hewan kurban itu dia syah sebagai hewan kurban kalau terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, hewan kurban itu dari bahimatul an'am. Dia hewan ternak, unta, sapi, atau kambing. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, hewan kurban itu masuk di dalam kepemilikannya. Itu milik dia. Apakah milik dia dengan upayanya sendiri, atau milik dia dalam artian dia dihibahkan untuknya, dihadiahkan baginya, atau dia mewarisinya. Jadi kepemilikannya. Syarat yang ketiga, disyaratkan pada hewan kurban dia telah cukup umur. Berapa kemarin kalau unta umurnya? 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing? Kalau kambing biasa 1 tahun. Kalau domba boleh 6 bulan. Baik. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan penyembelihan pada waktunya. Kapan waktu penyembelihan? Setelah sholat Idul Adha. Dan kalau dia hadir sholat bersama imam kaum muslimin di situ, apa ketentuannya kemarin? Tidak boleh dia menyembelih sebelum imam menyembelih, sebelum kepala negara menyembelih. Baik, itu awalnya, awal waktunya. Akhirnya di mana? Belum berlalu bersama kita riwayat. Itu ada silam pendapat di tengah para ulama yang datang dari sejumlah sahabat, bahkan itu yang dinukil dari mereka, penyembelihan sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Iya. Namun pendapat mayoritas ulama, penyembelihan sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Dan pendapat mayoritas ulama lebih kuat sampai tanggal 13. Hanya pendapat mayoritas sahabat itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Walaupun ada sebagian ulama yang berkata kalau dia punya udzur, syah dia menyembelih sampai akhir Dzulhijjah. Sampai akhir Dzulhijjah. Dan itu pendapat Ibnu Hazm dan dikuatkan oleh sebagian ulama di masa sekarang. Hanya saja
pendapat mayoritas ulama itu yang lebih kuat dari sudut pendalilan, dan itu yang diamalkan oleh manusia di masa sekarang ini. Baik, sudah selesai berapa? 4 syarat. Masih ada satu syarat tidak disebutkan di sini karena haditsnya tidak di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Haditsnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Al-Bara' bin Azib. Hewan tersebut harus lepas dari 4 cacat. Harus lepas dari 4 cacat di dalam kurban dan apa yang semisal dengannya. Iya. Apa 4 cacat itu? Jadi dalam hadits Bara' bin Azib, riwayat Imam Malik, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-arja al-bayyinu dal'uha." Sembelihan yang pincang yang sangat tampak sekali kepincangannya. Ini cacat pertama, harus dihindari. Jadi hewan kurban itu tidak boleh apa? Tidak boleh pincang. Tapi ingat, pincang yang bagaimana? Pincang yang sangat tampak kepincangannya, sangat kelihatan. Iya. Ya kalau misalnya ada kambing, kalau dia jalan di tengah kawan-kawannya nggak kelihatan dia pincang. Bahkan kalau jalan bareng, kambing ini memimpin di depan. Nah, ini nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada kambing, apabila gerombolan kambing jalan, dia pasti ketinggalan. Nah, itu berarti pincangnya apa? Tampak atau tidak? Tampak. Nah, itu tidak boleh. Itu aib namanya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Baik, kalau yang pincang saja nggak boleh, apalagi yang patah kakinya, apalagi yang putus kakinya, itu lebih-lebih tidak diperbolehkan. Baik, kemudian cacat yang kedua, wal aura'u al-bayyinu awaruha. Cacat yang tidak diperbolehkan adalah sembelihan yang buta, yang sangat tampak sekali kebutaannya. Ya kalau dia buta, kelihatan butanya, itu nggak boleh. Tapi kalau butanya dia cuman kena penyakit rabun saja, ya karena tidak ada kambing yang pakai kacamata ya, dia hanya kena penyakit rabun. Di siang hari melihat, malam hari nggak bisa melihat. Nah, ini tidak kelihatan cacatnya, itu nggak ada masalah. Atau kambing yang apa namanya, matanya itu bagus, ya, matanya bagus. Nanti kalau diginikan tangan, nah, baru dia kelihatan bahwa ini tidak melihat. Nah, itu nggak ada masalah, sebab kebutaannya tidak apa, picoknya tidak apa, tidak begitu tampak, tidak begitu kelihatan. Kalau kelihatan matanya buta atau sudah kelihatan sobek atau melonjong keluar, nah, itu kelihatan sekali dari cacat, dan itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang ketiga, wal maridha al bayyinu maraduha. Hewan yang sakit yang sangat tampak penyakitnya. Ya, kalau misalnya ada sapi dia sakit, kelihatan sakitnya, lemas, ya. Kalau buang air banyak ulatnya, jelas ya, sulit berdiri dan seterusnya, maka ini tampak sekali penyakitnya. Nah, ini tidak boleh sebagai hewan kurban. Tapi kalau dia sakit nggak kelihatan, nah itu nggak ada masalah, tidak dipermasalahkan. Baik, syah dari sudut keabsahan. Dan yang terakhir, wal ajfa'u allati la tunki. Dan hewan kurus, sembelihan yang kurus yang tidak berlemak, tidak bersumsum. Ya, saking kurusnya, kalau tulangnya itu diketuk, nyaring sekali suaranya, nyaring suaranya. Nah, itu kelihatan dia tidak bersumsum. Nah, itu cacat, aib. Adapun kalau hewannya kurus, tapi kalau diketuk begitu tulangnya kelihatan kayak berisi sekali, nah, itu nggak ada masalah ya. Ada sebab tidak semua yang kurus itu bermasalah. Kurus yang bermasalah yang dimaksud di dalam hadits itu terkait dengan tulang sumsumnya itu kosong atau ada apa namanya aib yang menunjukkan dia tidak berlemak. Baik, jadi ini cacat-cacat yang jelas di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya,
dimasukkan di dalam cacat ini semua cacat yang semisal dengannya dan semua cacat yang lebih parah darinya. Jadi memang Nabi cuma sebut 4, tapi semua cacat yang semisal dengannya atau lebih parah dari 4 ini itu masuk di dalamnya. Baik. Adapun cacat seperti telinganya terpotong, itu enggak ada masalah. Ekornya putus, tanduknya patah. Itu dari sudut keabsahan syah saya, menurut pendapat yang lebih kuat. Hanya saja kalau ada yang lain itu lebih bagus. Dia cari yang paling lengkap, paling sempurna, itu yang paling baik. Karena itu kita sudah singgung ya, kambing itu kriterianya dia cari sifat yang paling baiknya. Baik. Jadi ini kesimpulan 5 syarat syahnya hewan kurban. Saya ulangi. Yang pertama, dia harus dari bahimatul an'am, hewan ternak. Yang kedua, hewan itu sudah masuk dalam kepemilikannya. Yang ketiga, hewan itu mencukupi umur. Yang keempat, disembelih pada waktunya. Dan yang kelima, hewan itu lepas dari 4 cacat yang telah kita terangkan tadi. Baik. Jadi itu kesimpulan untuk pembahasan yang telah lalu. Kemudian di sini penulis rahimahullah membawakan hadits-hadits seputar kurban juga, tapi ikut di dalamnya pembahasan seputar syarat penyembelihan dan pembahasan seputar etika-etika di dalam menyembelih. Etika-etika di dalam menyembelih. Karena itu umat Islam itu luar biasa ya, dalam menyembelih hewan saja ada etika dan adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Masa di dalam masalah-masalah besar yang terkait dengan darah, terkait dengan negara, terkait dengan banyak manusia, tidak ada aturan dalam syariat? Itu tidak mungkin. Dalam masalah yang seperti ini saja, terkait dengan hewan ternak, itu ada aturan-aturan lengkap. Terkait dengan masuk WC, ada aturan-aturannya di dalam agama. Maka perkara yang lebih besar daripada itu pasti jelas ada tuntunan dan syariat di dalam agama kita. Baik, kata beliau, wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Sudah berlalu Ibnu Jamil ibnu Tarif Al-Baghlani Al-Thaqafi Abu Raja. Qala haddatsana Abu Awana, namanya Waddah ibnu Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzaz. An Qatadah bin Di'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri, an Anasin, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ini antara Imam Muslim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 4 orang. Ini disebut rubaiyah. Dan memang di dalam Imam Muslim sanad yang paling sedikit berisi 4 orang antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ada perantara antara beliau dan Nabi 3 orang. Tidak ada di dalam Sahih Muslim. Yang ada itu di dalam Sahih Al-Bukhari. Jumlahnya ada 22 hadits di Sahih Al-Bukhari. Nah, ada sebagian hadits di As-Sunan, tapi Imam Muslim tidak ada. Kata beliau, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban atau menyembelih 2 kabshain. Iya. 2 kabsh, 2 kambing jantan, amlahaini, yang amlah itu putih, yang putih bersih. Ada sebagian mengatakan dia putih cuman kayak ada serapan hitam sedikit. Iya, ada serapan hitam sedikit, mirip kemerah-merahan. Baik, itu disebut amlah. Dan ini sifat yang paling, diantara sifat yang paling indah. Iya, sifat yang paling indah di dalam hewan kurban. Karena itu diambil etika bahwa hewan kurban itu dia di dalam penampilannya semakin bagus, maka itu lebih afdal dan lebih utama. Akrana ini bertanduk. Kalau diperbandingkan antara amlah dengan selain amlah,
bertanduk dan selain yang bertanduk, maka yang bertanduk itu lebih afdal, itu lebih utama. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa boleh seorang itu menyembelih hewan kurban lebih dari satu. Sebab Nabi di sini menyembelih berapa? Menyembelih 2. Iya. Apalagi manusia banyak yang perlu, boleh dia sembelih lebih daripada itu. Baik. Dabahahuma biyadihi. Nabi menyembelihnya dengan kedua tangannya. Ini terdapat syariat menyembelih hewan kurban dengan tangan sendiri. Disembelih langsung itu lebih afdal, lebih utama. Dan saya sudah terangkan kemarin ya, ini bagi siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih, keahlian. Kalau dia tidak tahu menyembelih, dia beri kepada orang yang ahli, supaya dia jangan merusak hewan kurbannya, jangan menyakiti hewan kurbannya. Wasamma, dan beliau bertasmiyah. Sama itu artinya membaca bismillah. Membaca bismillah. Dan sudah berlalu di riwayat sebelumnya bismillahi, disebut dengan bismillahi. Di sebagian riwayat alasmillahi, di atas nama Allah. Sebab yang disyariatkan pada saat menyembelih adalah membaca tasmiyahnya bismillah. Itu syaratnya. Tapi syarat ini adalah wajib kalau dia ingat. Kalau dia lupa, misalnya dia sudah terlanjur sembelih, dia lupa baca bismillah, maka lupa itu tidak ada masalah, membolehkan. Dia sisa membaca bismillah ketika memakannya, tidak dipermasalahkan kalau dia lupa. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat ulama di dalam permasalahan ini. Baik. Jadi kalau dia sengaja tidak membaca bismillah, maka itu tidak syah sembelihannya. Wa kabbar, dan Nabi bertakbir. Ini tambahan etika lain, sunnah bertakbir. Tapi kalau dia tidak bertakbir, tidak ada masalah. Karena itu riwayat sebelumnya hanya disebut baca bismillah saja. Ya, falyathbah bismillahi. Kata Nabi di hadits yang telah berlalu, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, tidak disebut takbir. Menunjukkan bahwa yang syarat bismillahnya. Adapun takbir, bertakbir itu tambahan, disunnahkan. Jadi kalau dia baca bismillahi Allahu akbar, itu boleh. Tadi dia baca bismillahi wallahu akbar, itu juga boleh, tidak ada masalah. Ya kalau dia bertakbir itu lebih bagus, apalagi memang posisi hari-hari tasyrik, hari-hari berzikir kepada Allah. Dan memang dari awal Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik itu syiar kaum muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jelas ya? Jadi kalau dia bertakbir di situ, itu adalah hal yang baik, tidak ada masalah. Kemudian kata beliau, wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Ini dari adab juga. Ketika menyembelih disunnahkan dia meletakkan kakinya di badan hewan kurban tersebut, di badannya di bagian atas, mendekati ke dadanya. Dia letakkan kakinya di situ. Fungsinya apa? Supaya hewannya itu tidak bergerak. Dan ketika disembelih itu lebih lancar penyembelihannya. Jelas ya? Jadi kalau dia di posisi memegang, terus dia injak ininya, dia injak badannya, kan itu biasa hewan diinjak badannya. Bukan diinjak badannya membuat hewannya meronta dan takut. Nah, itu bertentangan ya dengan etika. Karena kaidah umumnya kita diperintah untuk berbuat ihsan di dalam menyembelih. Fa idza dabahtum fa ahsinud dzibha. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat ihsan di atas segala sesuatu. Di penerapannya fa idza dabahtum fa ahsinud dzibha. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelih ya. Iya, maka itu diantara caranya diletakkan kaki supaya disembelih dengan segera. Disembelih dengan apa? Segera. Jadi keliru ya kalau dia duduki kambingnya, yang membuat kambing ini sesak napas misalnya, yaitu menyiksa kambing namanya.
Tapi meletakkan kaki itu biasa. Ya, itu beda ya. Kalau manusia diletakkan kaki itu baru kurang ajar namanya. Tapi kalau hewan itu biasa, persahabatan dengan manusia itu biasa. Jelas ya? Baik. Jadi itu diantara bentuk bagaimana cara membuatnya beristirahat, sehingga ketika disembelih itu berlalu prosesnya dengan cepat. Baik. Jadi ini beberapa etika yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian dari hadits ini dipetik oleh sebagian ulama bahwa menyembelih dalam hewan kurban menggunakan hewan jantan itu lebih utama daripada hewan betina, sebab kabasy itu terkait dengan jantan. Iya. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di pendapat yang lain mengatakan betina lebih utama. Ya Allah alam bahwa di dalam hal ini sudut keutamaan tidak ada yang merupakan utama mutlak. Jantan di atas betina lebih utama atau betina lebih utama daripada jantan, tapi yang dilihat di dalam pensifatannya apa yang diinginkan. Kalau ingin dari kualitas daging untuk dimakan, itu jantan lebih utama daripada betina. Tapi kalau ingin misalnya dari sudut lebih banyaknya, kadang betina itu lebih banyak daripada jantan. Ya. Atau yang semisal dengan hal tersebut. Baik. Kemudian di masalah warna, itu warna kambing semakin bagus warnanya, maka itu lebih bagus dalam berkurban. Karena itu di sini warna amlah, putih. Ada di sebagian riwayat warna afra. Afra itu cenderung kepada kemerahan. Iya. Akan datang nanti sebagian riwayat putih tetapi ada hitam-hitamnya di mata, di kaki. Dan itu dari keindahan pada hewan kurban. Kemudian kata beliau, haddatsana Yahya ibn Yahya Tamim an-Naisaburi qala akhbarana Waki ibn al-Jarrah Abu al-Malih an Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, an Qatada bin Di'amah Abu al-Khattab al-Basri, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, Qatada bin Di'amah Abu al-Khattab as-Sadusi al-Basri, an Anasin, dari Anas yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini qala wa ra'aituhu yadhbahuhuma biyadihi. Ini Anas ya, langsung melihat beliau menyembelihnya dengan tangannya. Wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Baik. Qala wa samma wa kabbar. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Iya. Baca bismillah dan bertakbir. Itu urutannya di hadis Anas ya. Bismillah kemudian takbir. Tapi kalau ada yang takbir dulu baru bismillah, itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian kata beliau, haddatsana Yahya ibnu Habib. Kata beliau menceritakan kepada kami Yahya bin Habib ini al-Basri, annahu qala haddatsana Khalid yakni ibn al-Harith. Ini Khalid ibn al-Harith al-Hujaimi. Qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, qala akhbarani Qatada qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu yaqulu dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Qala qultu anta sami'tahu min Anas? Maka saya berkata, ini Khalid bin Syu'bah. Syu'bah bertanya kepada Qatada, kamu dengar ini dari Anas bin Malik? Qala na'am. Beliau menjawab iya. Iya. Kini antum bertanya, apa fungsinya disebut oleh Imam Muslim di sini? Syu'bah bertanya kepada Qatada, bukankah setiap perawi itu memastikan dari gurunya bahwa gurunya mendengar dari gurunya? Jawabannya ya biasanya begitu, tapi ada sebagian rawi itu disebut dia itu mudallis. Kadang dia pakai kataan seakan-akan dia dengar dari guru, padahal sebenarnya dia tidak dengar dari guru. Syu'bah bin Hajjaj itu orang yang sangat teliti sekali pada hadits-hadits guru. Apalagi kalau gurunya ada catatan tadlis, itu dia tanyai. Dia tanyai. Ini benar haditsnya kamu dengar dari gurumu?
Dia tanya satu persatu. Jelas ya, karena itu Syu'bah bin al-Hajjaj kalau dia meriwayatkan dari beberapa rawi mudallis, itu diterima riwayatnya. Misalnya di sini Qatadah pakai an, itu nggak ada masalah. Atau Ibnu Juraij, atau Abu Ishaq as-Sabi'i. Ya, kalau Syu'bah meriwayatkan dari mereka, nggak usah tanya. Itu pasti riwayat gurunya dia dengar dari gurunya juga. Jelas ya? Ini keistimewaan Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah. Iya. Beliau disebut sebagai orang yang sangat benci tadlis. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Anazi al-Basri qala haddatsana Ibnu Abi Adi Muhammad bin Ibrahim an Sa'idin dari Sa'id. Nama beliau, nama lengkapnya Sa'id Ibnu Abi Aruba al-Basri. Mihran. Abu Aruba namanya Mihran. An Qatadah dari Qatadah, yaitu Qatadah Ibnu Di'am Abul Khattab al-Basri. Ini murid-murid Qatadah. Qatadah itu imam besar, punya banyak murid. Rawi kalau dia punya banyak murid, biasanya muridnya itu berkelas-kelas. Nah, ini kalau Qatadah muridnya di kelas 1, di tingkatan paling atas yang paling kuat riwayatnya itu ada 3. Syu'bah bin al-Hajjaj, Sa'id bin Abi Aruba, dan satu lagi Hisham ibn Abdillahi ad-Dustuwai. Ini 3 orang. Adapun Abu Awana yang sudah berlalu, itu di tingkatan di bawah mereka. Di tingkatan di bawah mereka. Baik, kata beliau an Qatadah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi ghairu annahu qala wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Ini tafsir tasmiyah. Wa samma, yaitu artinya membaca apa? Membaca bismillah. Itu kemarin saya sebutkan apa faedahnya diulangi berbagai sanad riwayat supaya kelihatan, diperjelas lafaz-lafaz hadis tersebut. Baik, wallahu taala alam. Selesai satu klasifikasi pembahasan dan kita akan sambung nanti setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.